warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Hulut. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Dapat kita lihat gambar di samping merupakan gambar organ-organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan dibagi menjadi rongga mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan adalah organ-organ yang mensekresi getah-getah yang membantu proses pencernaan. Ada hati, empedu, dan pankreas. Kita akan membahas satu persatu mulai dari rongga mulut. Makanan pertama kali masuk ke dalam rongga mulut. Di mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi, di mana pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi, lidah, dan langit-langit mulut. Pencernaan secara mekanik terjadi pada saat kita mengunyah makanan, sementara pencernaan secara kimiawi adalah pencernaan secara enzimatis yang dilakukan oleh enzim petialin yang ada di dalam air liur. Berikutnya, kita akan membahas gigi. Berdasarkan fungsinya, ada 3 jenis gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk memotong, gigi taring untuk mengoyak, dan gigi geraham untuk menghaluskan. Sedangkan berdasarkan usia tumbuhnya ada 2 jenis gigi, yaitu gigi susu yang tumbuhnya pada saat kita bayi dan akan tanggal saat kita masa kanak-kanak, dan akan digantikan oleh gigi tetap. Gigi tetap atau gigi dewasa yaitu gigi yang menggantikan gigi susu yang sudah tanggal, dan gigi tersebut akan menetap selamanya. Perhatikan rumus gigi di bawah ini. Jumlah gigi susu dan gigi tetap itu berbeda, di mana gigi susu berjumlah 20. Totalnya ada 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. Semua gigi susu tersebut akan tanggal pada masa kanak-kanak dan digantikan dengan gigi tetap yang terdiri dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, 8 gigi geraham depan, dan 12 gigi rahang belakang. Totalnya ada 32 gigi dewasa yang bersifat permanen. Berikutnya, di dalam rongga mulut juga ada lidah yang fungsinya untuk membolak-balikkan makanan saat mengunyah, lalu bersama langit-langit mulut membantu menghancurkan makanan, mendorong makanan saat menelan, dan menghasilkan air liur yang mengandung enzim petialin atau amilase saliva. Enzim petialin berfungsi untuk memecah amilo menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Jadi, karbohidrat yang kita makan di mulut akan dipecah dengan karbohidrat yang lebih sederhana. Setelah makanan ditelan dari dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam faring. Faring adalah pangkal esofagus atau kerongkongan, sekaligus juga merupakan pangkal trakea atau tenggorokan. Fungsi faring adalah untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam saluran pernafasan, sekaligus juga mencegah udara masuk ke dalam saluran pencernaan. Lalu, faring juga membantu proses menelan dan mendorong makanan untuk masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Selanjutnya, dari faring, makanan masuk ke dalam esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran panjang yang memiliki panjang 20 hingga 25 cm yang menghubungkan faring dengan lambung sepanjang esofagus. Terdapat otot-otot yang menyebabkan terjadinya gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan. Karena adanya gerak peristaltik tersebut, makanan akan membentuk gumpalan-gumpalan atau bolus dan akan terdorong untuk masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, makanan akan masuk ke dalam lambung, dan di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim atau getah-getah yang disekresi oleh lambung. Ada beberapa enzim dan getah lambung di antaranya yaitu asam lambung atau HCl yang merupakan asam kuat yang fungsinya untuk membunuh kuman, mengubah makanan menjadi bubur kim, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lalu ada pepsinogen yang kemudian diaktifkan oleh HCl menjadi pepsin.
dan pepsin akan memecah protein menjadi pepton. Lalu ada renin yang fungsinya untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein sehingga dapat dicerna oleh pepsin. Perhatikan struktur lambung berikut ini. Lambung terletak di ujung saluran esofagus atau kerongkongan, sehingga perbatasan antara esofagus dengan lambung dibatasi dengan otot berbentuk cincin yang disebut dengan sfinkter esofageal. Fungsinya untuk mencegah makanan dari lambung kembali ke esofagus. Lambung sendiri terbagi menjadi 3 area, yaitu kardiak, fundus, dan pylorus. Lalu di perbatasan antara lambung dengan duodenum dibatasi oleh otot berbentuk cincin yang disebut sfinkter pylorus yang fungsinya untuk mencegah makanan yang sudah masuk ke dalam duodenum kembali lagi ke lambung. Nah, dari lambung, makanan akan bergerak masuk ke dalam intestinum atau usus halus, di mana usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau yang biasa disebut dengan usus 12 jari, jejunum atau biasa disebut dengan usus kosong, dan ileum yang biasa disebut dengan usus penyerapan. Usus halus adalah saluran pencernaan yang panjangnya sekitar 6 hingga 7 meter, di mana di dalam duodenum dan jejunum makanan akan dicerna secara enzimatis dan sari-sari makanan akan diserap di dalam ileum. Kita awali dari duodenum terlebih dahulu. Dalam duodenum terjadi pencernaan secara enzimatis oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh pankreas, enzim yang dihasilkan oleh duodenum itu sendiri, dan juga dibantu oleh getah-getah empedu. Hati mensekresi cairan atau getah empedu. Kemudian getah empedu tersebut ditampung dalam kantung empedu atau vesika velea. Lalu akan dialirkan masuk ke dalam duodenum. Fungsi getah empedu adalah mengubah lemak menjadi emulsi lemak agar dapat dicerna oleh lipase. Sementara pankreas juga menghasilkan beberapa enzim di antaranya amilase yang memecah karbohidrat menjadi glukosa, tripsinogen yang kemudian diaktifkan menjadi tripsin. Tripsin akan memecah protein menjadi asam amino. Lalu ada lipase yang memecah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. NaHCO3 atau asam karbonat yang merupakan cairan basa, fungsinya untuk menetralkan bubur kim yang bersifat asam. Selain itu, duodenum juga menghasilkan beberapa jenis enzim, di antaranya amilase yang memecah karbohidrat menjadi glukosa. Lalu, erepsinogen yang kemudian diaktifkan menjadi erepsin, fungsinya memecah protein menjadi asam amino. Lalu ada lipase yang memecah emulsi lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan enterokinase yang berfungsi untuk mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin dan mengaktifkan erepsinogen menjadi erepsin. Dari duodenum, makanan masuk ke dalam jejunum. Di dalam jejunum, makanan akan terus diproses secara enzimatis, hingga terjadi penyerapan sari-sari makanan di ileum. Di dalam ileum, sari-sari makanan akan diserap oleh jonjot atau villi yang terdapat di permukaan dalam usus halus. Sari-sari makanan tersebut dibawa oleh pembuluh darah kapiler dan diangkut oleh pembuluh vena porta hepatica menuju ke hati. Setelah sari-sari makanan diserap di ileum, maka sisa-sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar. Usus besar memiliki diameter yang lebih besar daripada usus halus. Ukurannya kurang lebih sekitar 1 meter. Terbagi menjadi sekum, kolon, dan rektum, di mana sekum adalah kantung yang berbatasan langsung dengan usus halus. Di sekum juga terdapat appendix atau umbai cacing atau yang biasa disebut sebagai usus buntu. Lalu kolon terbagi menjadi kolon naik, kolon mendatar, dan kolon turun. Di ujung kolon terdapat rektum yang berbatasan langsung dengan lubang anus. Di dalam usus besar terjadi pengaturan kadar air di dalam feses. Kemudian feses dibusukkan yang dibantu oleh bakteri flora alami
dan juga ada pembentukan vitamin K oleh bakteri-bakteri flora alami. Dalam proses pencernaan makanan mulai dari mulut hingga usus halus berlangsung kurang lebih 4 hingga 5 jam dan feses diproses di dalam usus besar kurang lebih 24 jam. Sehingga akhirnya dibuang melalui lubang yang disebut dengan anus. Oke anak-anak, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai sistem pencernaan. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!